Aduh, 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 ini punggung berat banget ya. Ini adalah point of view dari Robert Downey Jr. karena memang baru-baru ini kita dapat rumor kalau dia bakal ngegendong MCU di akhir dari Multiverse Saga. Karena rumornya dia akan muncul di beberapa project-project dari MCU yang gede-gede loh. Yang pertama, dia bakal muncul di Fantastic Four. Yang kedua, dia bakal muncul di film Doctor Strange yang ketiga. Yang ketiga, dia akan muncul juga di film Avengers Doomsday. Yang keempat, dia akan muncul di Spider-Man yang keempat. Yang kelima, dia bakal muncul di Avengers Secret Wars. Aduh, MCU mah tanpa RDJ bisa apa? Enggak, tapi memang ini sah-sah aja sih sebenarnya. Kalau bisa laku dalam segi bisnis, why not gitu. Jadi aman-aman aja gitu. Tapi emang ya kata-kata Deadpool ke Wolverine sampai 90 tahun itu is real gitu kan. Sampai 90 tahun peras terus. Tapi emang dibalik milking-milkingan dari Robert Downey Jr. ataupun Hugh Jackman, tapi gue cukup seneng lah ya. Daripada bocah-bocah yang sebelumnya nggak bisa ngegendong MCU, ya balik-balik lagi ke seniornya gitu. Tapi dibalik mungkin kalian kurang suka dan juga kurang setuju dengan ini, menurut gue ya, ini cukup masuk akal. Karena memang nggak mungkin dong ujuk-ujuk Dr. Doom muncul cuma di Secret Wars. Oh, aku adalah real villainnya, otak intelektual dari Kang selama ini. Kan kayak nggak masuk akal gitu. Walaupun kita udah tahu cerita Dr. Doom di project-project sebelumnya, di project animasi juga, tapi harus diceritakan juga di versi MCU ini development karakter itu dari awal gitu. Makanya masuk akal kenapa Marvel mengumumkan Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom itu sebelum proses syuting dari Fantastic Four. Karena memang dia bakal muncul di sana. Sedikit banyaknya dia harus ada di Fantastic Four karena memang asal muasal dari karakter ini kan memang dari The Fantastic Four. Kayak saingan beratnya si Richard Lee, bukan Richard Lee, tapi memang saingan berat dari Mr. Fantastic kayak gitu, Richard. Jadi masuk akal gimana perjalanan dari Dr. Doom ini nanti dari Fantastic Four. Lanjutnya di akhirnya dia mungkin menghilang di Fantastic Four di tahun 60-an tersebut. Ketemu sama Doctor Strange ketika dia bersama Clea, bersama dengan Dark Dimension itu. Kemudian juga balik lagi di filmnya sendiri ya di Avengers Doomsday. Itu lebih menggelegar lagi. Dan lanjutan setelah dia nanti akan bertemu dengan Peter Parker, lanjut lagi ke Spider-Man King in Black ini kalau memang beneran judulnya itu ya. Nah, barulah akhirnya loncat gongnya itu ada di Avengers Secret Wars. Karena memang ini kita benar-benar yakin bahwa Kang the Conqueror udah dihilangkan ya. Jadi Marvel udah nggak fokus lagi sama Kang apa yang kejadian sebelumnya karena memang udah selesai di Loki season kedua ya. Jadi ini benar-benar membuat membuild ataupun mendevelopment villain baru yang benar-benar antara disukai dan juga nggak disukai. Karena sejatinya Dr. Doom itu kan antara anti-hero atau juga penjahat beneran. Jadi ini benar-benar harus diperlihatkan. Dan lagi-lagi mau nggak mau kita harus ngelihat perjalanan dari Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom yang berwajah Tony Stark. Dan memang gue mengakui sendiri memang agak kebingungan lah soal wajah-mewajah mirip Tony Stark ini. Tapi ya mau nggak mau kita harus melihat racikan apa yang lagi dipersiapkan oleh Marvel, Russo Brother terkait dengan puncak dari Multiverse Saga. Kita harus hargai gitu. Karena memang harus diakui juga tanpa Robert Downey Jr. di MCU juga MCU sekarang hambar-hambar aja. Karena memang kita kayak kehilangan icon dengan hadirnya dia meskipun sebagai orang lain. Itu setidaknya menambahkan gairah dan juga nostalgia ke kita gitu. Jadi kita lihat aja gimana nanti racikan-racikan mereka. Percayalah kita akan lihat kayaknya bakal seru gitu ya. Nah, itu adalah rumor yang pertama, kabar yang pertama. Ada kabar yang kedua yang cukup mengejutkan, ini datang dari Sony Spider-Man Universe. Jadi kemarin gue lagi scroll di X gitu ya. Tiba-tiba kita dapat kabar bahwa ternyata Sony Jepang itu mengetik sebuah artikel gitu mengumumkan bahwa beberapa proyek-proyek Sony kedepannya ini jadwal rilisnya ini ada di paragraf 2 kalau nggak salah. Itu agak dibikin gagal fokus karena mereka bilang bahwa cerita Spider-Man keempat ini sudah disetujui oleh Tom Holland sebagai Peter Parker-nya. Apakah nantinya Eddie Brock yang berperan sebagai Venom itu juga akan ambil bagian? Nah itu, kenapa kok tiba-tiba masukin Eddie Brock kayak gitu. Dan itu cuman dilakukan sama Sony Jepang, nggak ada di Sony Amerika. Apalagi di Sony Tambun itu kayaknya nggak ada ngomongin soal Eddie Brock kayak gitu. Dan ini semakin menambahkan keyakinan kita kalau sebenarnya Tom Hardy sebagai Eddie Brock belum selesai. Meskipun memang The Last Dance itu kan cuma narinya aja yang last kan, belum The Last makan apa-apa gitu, masih belum kan, masih banyak banget celah-celah yang bikin
Tom Hardy ini akan berperan lagi sebagai Eddie Brock, ditambah lagi ada beberapa interview dari Eddie Brock yang mengatakan bahwa dia sangat berminat untuk kolaborasi ataupun crossover dengan Spider-Man versi Tom Holland di proyek-proyek masa depan. Kalau dipanggil lagi, gue bakal sangat-sangat siap. Intinya kayak gitu. Nah, dengan ada kabar ini, kebocoran yang dibuat oleh si Sony Jepang yang nggak sengaja, tapi gue yakin itu sengaja nggak disengaja, itu salah satu trik-trik marketing mereka juga. Tapi anggaplah nggak sengaja gitu. Dan kalau kalian juga cari di situsnya Sony Jepang juga udah nggak ada lah artikel itu karena udah dihapus juga, mungkin udah dimarahin sama Sony Amerika gitu, goblok gitu, akhirnya dihapus gitu ya. Dan akhirnya di sini kita akhirnya punya spekulasi yang banyak banget gitu. Tapi ngomongin soal Sony nggak sengaja bocoran-bocoran ini, dan kalau memang beneran Spider-Man keempat ini judulnya King in Black atau mungkin judulnya yang lain, yang jelas gue masih yakin loh simbiot yang tertinggal di bar tersebut akan berhubungan langsung dengan Spider-Man keempat. Nah, di sini gue pernah baca beberapa teori sekilas, tapi di sini gue lebih sempurnakan lagi ya. Jangan-jangan nanti di Spider-Man keempat itu akan terjadi suatu kematian dari Peter Parker dari Tom Holland yang membuat dunia heboh. Mati ini ya. Kalau kita dengar-dengar rumor bahwa Doomsday itu tokoh utama ataupun karakter utama itu adalah Spider-Man Tom Holland dan juga si Dr. Doom yang berwajah Tony Stark ini akan menceritakan perkelahian mereka. Gue yakin bahwa nanti mungkin di akhir dari Doomsday ataupun di awal Spider-Man keempat itu bisa dibuat juga, nanti dibikin bahwa Spider-Man versi Tom Holland ini akan dibunuh oleh si Dr. Doom. Kalau memang beneran teori ini terjadi, ini bakal pecah parah, sumpah. Karena memang setelah di ending dari Doomsday itu Spider-Man meninggal, orang akan berbondong-bondong nonton Spider-Man keempat, pengen lihat nasib dari Spider-Man versi Peter Parker. Nah, di awal Spider-Man keempat itu akan diceritakan dengan meninggalnya Spider-Man ini, tiba-tiba ada simbiot yang dari bar tersebut, entah gimana perjalanannya, dia masuk ke tubuhnya si Spider-Man Peter Parker yang akhirnya di sini si Venom ini yang mengetahui dengan memorinya yang banyak tentang multiverse, kenal dengan Spider-Man di beberapa generasi, di beberapa multiverse lainnya, dia akan membantu menghidupkan si Spider-Man versi Tom Holland lagi. Nah, disinilah akan lahir kodek baru sama seperti yang kita lihat di The Last Dance. Nah, dengan hidupnya Peter Parker lagi berkat bantuan dari Venom ataupun simbiot Venom ini, kodek tersebut menyala dong. Yang Null sibuk nyariin kodeknya udah menghilang, udah dihilangkan di The Last Dance. Tiba-tiba dia sadar ada di Earth 616, kodek itu hidup lagi. Dan disinilah perburuan dia ngejar si Spider-Man Peter Parker versi Tom Holland ini. Dan disinilah di Spider-Man keempat nanti makanya judulnya akan jadi King in Black. Null akan memburu Spider-Man gara-gara ada kodek di punggungnya sini gitu. Wah, itu kalau beneran teori itu terjadi, itu bakal pecah. Dan ceritanya jenius sih nantinya. Mungkin dibuat, ini kan cerita simple ya. Gue bikinnya mungkin lurus aja kayak gitu. Tapi kalau di versi film harus lebih meliuk lagi dong. Jadi lebih rumit lagi gitu. Aduh, ini keren sih. Dan jadi jangan-jangan gue nanti kalau Sony lihat ini gue direkrut jadi penulis skenario-nya loh guys. Enggak, tapi itu lagi-lagi teori. Ada beberapa teori orang luar yang gue sempurnakan lagi ceritanya, dan ini bakal masuk akal, bakal pecah sih. Nah, setelah Peter Parker bersama dengan simbiot Venom ini mati-matian melawan si Null sendirian, karena nggak mungkin sanggup juga gitu ya, tiba-tiba nanti entah gimana caranya, entah mereka terjebak di satu universe yang baru atau tetap di Earth 616, akan terpanggil lah Eddie Brock versi Tom Hardy masuk, ketemu sama Venom lagi. Kemudian juga ada lagi cameo paketan, ada Spider-Man versi Andrew Garfield dan juga Tobey Maguire akan masuk juga ngebantu untuk melawan Null. Dengan mereka semua berkumpul, itu lebih make sense bisa melawan dan juga mengalahkan si Null. Kalau cuman Peter Parker sendiri, gue kurang yakin gitu, karena memang sosok Null ini lawannya bukan cuma Spider-Man, tapi kalau mereka dengan strategi tertentu, dengan kekuatan tertentu bisa mengalahkan si Null atau bahkan menjebaknya aja di simbiot mainnya itu, udah kelar dan balik lagi ke Klintar. Udah kelar, ceritanya bakal keren banget di ending dari Spider-Man keempat nanti. Barulah nanti di ending tiba-tiba dengan ngamuknya Null ini, si Peter Parker akan terjebak di Battle World yang akan jadi titik cerita dari Avengers Secret Wars. Kalau memang benar tentu terjadi dan mulus ceritanya kayak gitu, baik awam tentang MCU, baik orang-orang yang juga suka MCU kayaknya cukup menerima cerita kayak gitu. Tapi lagi-lagi fokus utama tentu saja balik lagi ke Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom akan mengancam mereka semua. Kalau benar yang terjadi, ya. Nah, sejauh ini gimana pendapat kalian terkait dengan dua berita terbaru tadi terkait dengan proyek-proyek dari Robert Downey Jr.
dan juga terkait dengan teori kita, terkait dengan Spider-Man keempat ini, dan termasuk juga kecerobohan dari Sony Jepang. Kalau kalian punya beberapa teori menarik, tanggapan menarik, berita menarik, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman udah menyaksikan daily update kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan kebetulan belum subscribe, silahkan dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.